Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fahrul Razi selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu lagi walaupun secara virtual. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan dapat merasakan berkah Ramadan di tahun ini. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika berbicara mengenai ikhlas, teman-teman tahu tidak sebenarnya makna dari kata ikhlas sendiri itu apa? Kita pasti sering mendengarkan orang lain mengatakan, jika membantu orang itu harus dengan hati yang ikhlas, atau lakukanlah suatu amal perbuatan itu dengan hati yang ikhlas. Atau bahkan kita sendiri pernah mengatakan, misalkan ada teman kita yang sedang mengalami kehilangan barang misalkan. Kita mengatakan, udah ikhlasin aja ya, semoga apa yang hilang tadi digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Tapi teman-teman tahu tidak sebenarnya makna dari kata ikhlas sendiri itu apa? Jadi, ikhlas itu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kesucian hati dalam hal beribadah maupun beramal yang diniatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surat Ghafir ayat 14. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah kita niatkan semata-mata tulus ikhlas karena Allah, agar apa yang kita lakukan itu menjadi berkah untuk diri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, lantas apa sajakah tingkatan-tingkatan ikhlas itu? Jadi tingkatan-tingkatan ikhlas itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan ini itu disebut sebagai ikhlas tingkat yang paling tinggi, yaitu ikhlas menjalankan amalan atau ibadah kepada Allah yang niatnya itu semata-mata hanya karena Allah. Dia tidak mengharapkan imbalan, baik itu imbalan di dunia maupun di akhirat. Jadi niatnya itu hanya fokus beribadah kepada Allah. Lalu tingkatan yang kedua ini disebut sebagai tingkatan ikhlas pertengahan, yaitu ikhlas menjalankan amalan atau ibadah kepada Allah agar dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Misalkan orang menjalankan puasa, orang itu rajin bersedekah, rajin sholat hanya karena ia tidak ingin masuk nerakanya Allah. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu surga. Lalu tingkatan yang ketiga ini disebut sebagai tingkatan ikhlas yang paling rendah, yaitu ikhlas beribadah atau beramal kepada Allah agar dia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Misalkan rajin melakukan sholat tahajud atau sholat duha karena dia itu ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, lantas bagaimana agar kita semua dapat ikhlas dalam beramal?
Agar kita semua ikhlas itu kuncinya satu, yaitu niat. Jadi niat ini tuh nggak boleh salah. Terkadang sering kita jumpai di sekitar kita, orang itu melakukan amal atau ibadah itu niatnya itu melenceng gitu. Jadi tidak semata-mata karena Allah. Misalkan orang itu rajin sekali pergi ke masjid karena di situ ada calon mertuanya, atau orang itu rajin sekali beribadah atau rajin sekali bersedekah karena niatnya itu hanya ingin dipuji, ia ingin pamer saja. Nah, ini yang harus kita luruskan. Niatnya hanya karena ingin dipuji misalkan, ingin terlihat baik. Tapi jika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan, yang ada apa? Yang ada itu hanya kecewa yang ada di hati kita. Kita sudah capek, kita sudah bersusah payah, ujung-ujungnya kita ngedumel, kita marah-marah. Yang rugi siapa? Yang rugi kan juga diri kita sendiri kan, kalau kita itu tidak ikhlas. Jadi niat itu sangat penting. Jangan sampai apa yang kita lakukan karena niat kita itu tidak ikhlas malah akan membawa dosa bagi diri kita dan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa ikhlas dan lebih baik lagi tingkatan-tingkatan ikhlasnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang sangat luar biasa. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada ceramah saya yang kurang panjang, bolehlah disambung kapan-kapan lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.